Aku selalu percaya bahwa cinta adalah rumah paling aman yang bisa dimiliki seseorang. Itulah keyakinanku ketika aku memutuskan menikah dengannya. Bukan karena desakan keluarga, bukan pula karena usia, apalagi karena takut sendirian. Aku menikah karena aku yakin hidup bersamanya akan menjadi perjalanan yang saling menguatkan. Hari pernikahan kami sederhana, jauh dari kesan mewah. Namun senyum di wajahku saat itu terasa tulus dan penuh harap. Aku ingat betul bagaimana ia menggenggam tanganku dengan lembut, seolah berjanji bahwa apapun yang terjadi nanti, kami akan menghadapinya bersama. Aku mempercayai janji itu tanpa ragu. Di awal pernikahan, semuanya terasa baik-baik saja. Kami tinggal di rumah kecil yang tidak luas, tapi hangat. Setiap pagi aku bangun dengan semangat, menyiapkan keperluannya sebelum ia berangkat bekerja. Ia selalu mengucapkan terima kasih dan kadang mencium keningku sebelum pergi. Hal-hal kecil itu membuatku merasa dihargai. Aku memilih berhenti dari pekerjaanku setelah menikah, bukan karena dipaksa, melainkan karena aku ingin fokus membangun rumah tangga. Saat itu aku merasa merawat rumah dan menjaga keharmonisan adalah bentuk cintaku padanya. Ia pun setuju, bahkan mengatakan bahwa keputusanku membuatnya merasa didukung sepenuhnya. Hari-hari kami berjalan sederhana. Kami makan bersama, menonton acara favorit di malam hari, dan berbincang tentang rencana masa depan. Aku sering membayangkan bagaimana kami akan menua bersama, tertawa mengenang masa-masa sulit yang pernah kami lewati. Aku tidak pernah menyadari bahwa perlahan, tanpa aku sadari, batas antara cinta dan pengorbanan mulai kabur. Aku masih menyebutnya cinta, karena saat itu, aku belum tahu rasanya kehilangan diriku sendiri. Di episode ini, aku masih seorang istri yang percaya bahwa cinta selalu cukup. Aku belum tahu bahwa rumah yang kubangun dengan hati sepenuh-penuhnya suatu hari akan membuatku merasa asing di dalamnya sendiri. Dan karena keyakinan itulah, aku mengabaikan perubahan-perubahan kecil yang mulai hadir di rumah kami. Awalnya, semuanya tampak wajar. Suamiku mulai pulang sedikit lebih malam. Katanya, pekerjaan sedang menumpuk. Aku menerimanya tanpa curiga. Aku justru berusaha lebih pengertian, menyiapkan makan malam, meski seringkali ia datang saat makanan sudah dingin. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa ini bagian dari perjuangan bersama. Ucapan terima kasihnya mulai jarang terdengar. Ia tidak lagi mencium keningku setiap pagi. Hal-hal kecil yang dulu membuatku merasa berarti, kini perlahan menghilang. Namun aku tetap tersenyum, berusaha memahami. Karena bukankah cinta memang menuntut pengertian? Rutinitasku pun semakin padat. Aku mengurus rumah seorang diri, memastikan semuanya rapi sebelum ia pulang. Jika ada yang terlewat, aku merasa bersalah. Aku mulai mengukur nilai diriku dari seberapa baik aku melayani rumah tangga kami. Kadang, aku ingin bercerita tentang lelahku, tapi setiap kali melihat wajahnya yang tampak penat, aku memilih diam. Aku tidak ingin menjadi beban. Aku meyakinkan diriku bahwa kebahagiaan pernikahan adalah tentang memberi, bukan menuntut. Aku masih sering membela sikapnya di hadapan keluarga dan teman. Dia hanya sedang banyak pikiran, kataku, setiap kali ada yang bertanya. Aku menjaga citranya, bahkan ketika perasaanku sendiri mulai terabaikan. Di dalam rumah itu, aku masih merasa aman. Namun ada perasaan asing yang mulai tumbuh, seperti suara pelan yang berbisik bahwa ada sesuatu yang berubah. Aku menepisnya, karena saat itu aku belum siap mendengar kebenaran. Aku masih menyebut semuanya sebagai pengorbanan demi cinta. Padahal, tanpa kusadari, aku sedang belajar untuk mengalah. Bukan demi kebersamaan, tetapi demi menjaga ketenangan yang rapuh. Aku mulai mengubah banyak hal dalam diriku sendiri. Aku belajar bangun lebih pagi, memastikan semua keperluan suamiku sudah siap, tanpa ia perlu meminta. Aku mengatur rumah, seolah itu adalah tugasku sepenuhnya, bukan lagi tanggung jawab bersama. Jika ia pulang, dan suasana rumah terasa sepi,
Aku menyalahkan diriku sendiri karena dianggap kurang hangat. Aku mulai jarang keluar rumah, bukan karena dilarang, tetapi karena aku merasa tidak pantas meninggalkan rumah terlalu lama. Aku takut dianggap tidak peduli. Aku takut ia pulang dan merasa tidak diperhatikan. Tanpa ada yang memintanya, aku membatasi duniaku sendiri. Suamiku berubah menjadi lebih pendiam. Ketika aku bertanya, jawabannya singkat. Ketika aku mencoba berbagi cerita, ia hanya mengangguk. Aku tetap berusaha tersenyum, karena aku yakin suatu hari ia akan kembali seperti dulu. Aku hidup dari harapan itu. Sesekali ia mengeluh tentang rumah, tentang hal-hal kecil yang menurutnya seharusnya tidak terjadi. Setiap keluhan itu menempel di kepalaku lebih lama daripada yang seharusnya. Aku mulai berhati-hati berlebihan, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Di hadapan orang lain, kami tampak baik-baik saja. Aku bahkan sering berkata bahwa aku bahagia. Kalimat itu keluar begitu mudah, sampai aku sendiri hampir mempercayainya. Padahal saat sendirian, aku sering bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku berhenti merasa tenang? Aku masih mencintainya. Itu tidak berubah. Namun perlahan aku menyadari, cintaku kini dipenuhi rasa cemas. Aku mencintai sambil berjaga, mencintai sambil takut, mencintai sambil terus menyesuaikan diri. Di akhir hari, ketika rumah kembali sunyi, aku duduk sendirian dan menyadari satu hal yang membuat dadaku terasa berat. Aku masih berada di rumah yang sama, bersama orang yang sama, tetapi aku mulai merasa tidak lagi berada di tempat yang aman. Dan tanpa kusadari, inilah saat terakhir sebelum semuanya benar-benar berubah. Perubahan itu datang pada suatu pagi yang tampak biasa, tetapi meninggalkan jejak panjang dalam hidupku. Hari itu, suamiku pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius, suaranya datar. Ia duduk di ruang tengah tanpa menyapaku seperti biasa. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun tetap berusaha tenang. Aku menyiapkan minuman dan duduk di hadapannya, menunggu ia membuka pembicaraan. Ia berkata pelan, tetapi setiap katanya terasa berat. Ia merasa lelah. Ia merasa hidupnya terlalu terbebani. Dan tanpa melihat mataku, ia mengatakan bahwa mulai sekarang, aku harus lebih mengerti posisinya. Ia ingin rumah selalu rapi, makanan selalu siap, dan tidak ada keluhan yang membuatnya semakin penat. Aku terdiam, bukan karena aku tidak mau mengerti, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa peranku sebagai istri tidak lagi dilihat sebagai pasangan, melainkan sebagai kewajiban. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku juga lelah, bahwa aku juga butuh didengar. Namun kalimatku terhenti di udara. Ia tidak menanggapi. Sejak hari itu, nada suaranya berubah. Setiap permintaan terdengar seperti aturan. Setiap kesalahan kecil menjadi catatan panjang. Aku mulai merasa waspada di rumahku sendiri. Aku menghitung langkahku, memilih kata-kataku, dan menahan banyak hal di dalam hati. Yang paling menyakitkan bukanlah tuntutan itu sendiri, melainkan caranya membuatku merasa seolah semua ini adalah hal yang wajar. Seolah aku berlebihan jika merasa keberatan. Seolah perasaanku tidak sepenting ketenangannya. Malam itu aku menangis diam-diam. Bukan karena marah, tetapi karena bingung. Aku menikah demi cinta. Namun untuk pertama kalinya aku bertanya dalam hati, sejak kapan aku harus kehilangan suaraku agar pernikahan ini tetap berjalan? Dan di sanalah aku menyadari bahayanya bukan pada kata-kata Nia, melainkan pada diriku yang mulai terbiasa mengalah bahkan ketika hatiku menolak. Aku tetap bangun keesokan harinya dan menjalani peranku seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bergerak lebih cepat dari biasanya. Aku memastikan rumah dalam keadaan rapi, makanan tersaji tepat waktu, dan tidak ada satupun hal yang bisa memicu keluhannya. Aku tersenyum meski dadaku terasa berat. Aku berbicara seperlunya. Takut kata-kataku justru dianggap mengganggu. Namun ketenangan yang kuusahakan tidak pernah benar-benar datang. Setiap hari selalu ada saja yang kurang. Jika bukan soal rumah,
maka tentang caraku bersikap. Jika bukan tentang waktuku, maka tentang caraku berbicara. Aku merasa sedang mengikuti aturan yang tidak pernah tertulis, tetapi harus selalu kupatuhi. Aku mulai kehilangan waktu untuk diriku sendiri. Aku menunda istirahat, menunda bertanya, bahkan menunda merasa. Aku meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya fase, bahwa jika aku cukup sabar, semuanya akan kembali seperti dulu. Suamiku semakin jarang berbincang. Ia lebih sering memberi instruksi daripada berbagi cerita. Aku mendengarkan, mengangguk, lalu melaksanakan. Dalam diam, aku mulai merasa kecil. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku tidak lagi diberi ruang untuk menjadi diriku sendiri. Yang paling menyedihkan, aku mulai menyalahkan diriku atas semua perubahan ini. Aku bertanya-tanya, apakah aku memang kurang baik sebagai istri? Apakah aku terlalu sensitif? Apakah keinginanku untuk didengar memang berlebihan? Di hadapan cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Aku masih mengenakan pakaian yang sama, berada di rumah yang sama, tetapi sorot mataku berbeda. Ada lelah yang tidak bisa disembunyikan. Saat itulah aku menyadari satu hal yang membuatku gentar. Aku tidak sedang berjuang mempertahankan pernikahan. Aku sedang berjuang mempertahankan diriku sendiri. Dan aku belum tahu berapa lama lagi aku sanggup bertahan. Kesadaran itu datang bersamaan dengan kelelahan yang tidak bisa lagi kusembunyikan. Suatu hari, aku jatuh sakit. Bukan sakit yang membuatku terbaring lama, tetapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar dan pikiranku kacau. Aku berharap saat itu ia akan melihatku, menanyakan keadaanku, atau setidaknya memintaku beristirahat. Namun yang kudapat justru keheningan dan tuntutan yang tetap berjalan seperti biasa. Aku tetap bangun, tetap melakukan tugasku. Bukan karena aku kuat, tetapi karena aku takut dianggap tidak berguna. Aku menahan rasa tidak nyaman itu sendirian, sambil terus meyakinkan diri bahwa aku hanya perlu sedikit lagi bertahan. Hari itu, saat aku berdiri di dapur dengan tubuh yang terasa ringan, tiba-tiba aku merasa sangat asing dengan hidupku sendiri. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan kebutuhanku sendiri menjadi hal yang tidak penting? Sejak kapan aku merasa bersalah hanya karena ingin dipedulikan? Aku mencoba berbicara pelan, hati-hati, dengan suara yang hampir bergetar. Aku mengatakan bahwa aku lelah, bahwa aku butuh pengertian. Namun tanggapannya membuat dadaku semakin sesak. Ia berkata, aku terlalu banyak berpikir bahwa semua istri pasti melakukan hal yang sama, bahwa aku seharusnya bersyukur. Kalimat itu menetap lama di pikiranku. Bersyukur, seolah semua yang kurasakan tidak layak diperhitungkan. Seolah pernikahan ini hanya tentang bertahan, bukan tentang tumbuh bersama. Malam itu, aku duduk sendirian, memeluk lututku, dan untuk pertama kalinya, aku takut pada masa depanku sendiri. Bukan karena apa yang akan terjadi, tetapi karena jika aku terus seperti ini, aku tahu persis apa yang akan hilang. Aku akan kehilangan suaraku. Aku akan kehilangan keinginanku. Dan perlahan, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Dan di titik itulah, aku menyadari, jika aku tidak mulai memikirkan tujuan hidupku sendiri, aku akan benar-benar terjebak di rumah yang kubangun dengan cinta, tetapi menjelma menjadi penjara tanpa jeruji. Itu akhirnya membuatku mengerti satu hal penting. Aku harus memiliki tujuan, sekecil apapun, jika ingin tetap menjadi diriku sendiri. Tujuanku saat itu sederhana. Aku ingin kembali merasa bernilai, bukan di mata siapapun, tetapi di mataku sendiri. Aku ingin punya ruang bernapas, waktu berpikir, dan hak untuk menentukan sesuatu tentang hidupku. Keinginan itu terdengar sepele, namun bagiku terasa seperti langkah besar yang menakutkan. Aku mulai dari hal kecil. Aku menyisihkan waktu di pagi hari hanya untuk diriku sendiri. Meski hanya beberapa menit, aku membaca kembali catatan lama, mengingat siapa diriku sebelum semua tuntutan ini hadir. Aku bahkan mulai mempertimbangkan untuk mencari kegiatan dari rumah, sesuatu yang bisa kulakukan
tanpa meninggalkan kewajibanku sepenuhnya. Namun, setiap perubahan kecil itu ternyata tidak luput dari perhatiannya. Ia mulai bertanya dengan nada curiga, mengapa aku terlihat lebih sibuk? Mengapa aku tidak selalu siap setiap saat? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku kembali ragu. Seolah langkah kecilku adalah kesalahan besar. Aku merasa bersalah hanya karena ingin berkembang. Aku mulai menyembunyikan niat baikku, takut dianggap melawan. Aku belajar melakukan segalanya diam-diam, seperti seseorang yang takut terlihat berharap terlalu tinggi. Di dalam diriku, dua perasaan bertarung keras. Di satu sisi, aku ingin bertahan seperti biasa demi ketenangan. Di sisi lain, aku tahu jika aku mundur sekarang, aku akan kembali kehilangan diriku. Malam itu aku menatap langit dari balik jendela, merasakan harapan kecil yang baru saja tumbuh. Harapan itu rapuh, mudah patah, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa masih punya pilihan. Aku belum tahu bahwa tujuan kecil itulah yang nantinya akan memicu rintangan paling berat dalam hidupku, rintangan yang akan menguji seberapa besar keberanianku mempertahankan diri sendiri. Rintangan yang akan menguji seberapa besar keberanianku itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, saat aku tengah menulis sesuatu untuk diriku sendiri, suamiku melihatku dengan tatapan yang berbeda. Ia bertanya, apa yang sedang kulakukan? Nada suaranya tidak tinggi, tetapi ada sesuatu di sana yang membuatku menegakkan punggung. Aku menjawab sejujurnya bahwa aku sedang mencoba mengisi waktu dengan hal yang kusukai. Ia terdiam sejenak, lalu berkata bahwa aku terlalu banyak berpikir, bahwa tugasku di rumah saja sudah cukup. Kalimat itu terdengar ringan, namun bagiku seperti dinding yang tiba-tiba berdiri di hadapanku, seolah ruang yang baru saja kubuka langsung ditutup rapat. Sejak hari itu, gerakku terasa diawasi. Setiap kali aku terlihat fokus pada sesuatu selain rumah, ia mempertanyakannya. Aku mulai kembali menyesuaikan diri, menghapus jejak niatku sendiri agar tidak memicu suasana yang tidak diinginkan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku masih bisa berjuang perlahan. Namun rintangan itu bukan hanya datang dari dirinya, melainkan dari ketakutanku sendiri. Aku takut jika aku melangkah terlalu jauh, aku akan kehilangan segalanya. Aku takut jika aku terlalu diam, aku akan kehilangan diriku. Hari-hari terasa sempit. Aku seperti berjalan di lorong panjang tanpa jendela. Setiap langkah maju membuatku cemas. Setiap langkah mundur membuatku hampa. Aku mulai mempertanyakan, apakah tujuan kecilku memang layak diperjuangkan? Di malam hari, saat rumah sunyi, aku duduk sendirian dan menyadari betapa beratnya mempertahankan harapan di tempat yang tidak memberi ruang. Namun anehnya, di tengah tekanan itu, keinginanku untuk bertahan justru semakin kuat. Aku belum berani melawan, aku belum berani bersuara keras. Tapi di dalam diriku, ada tekad yang mulai mengeras tekad untuk tidak sepenuhnya menyerah, meski dunia kecilku terus dipersempit. Dan aku tahu, jika rintangan ini terus berlanjut, aku akan segera dipaksa memilih, tetap aman dalam diam, atau mengambil risiko untuk hidup dengan utuh. Dipaksa memilih antara tetap aman dalam diam, atau mengambil risiko untuk hidup dengan utuh, aku justru mendapat tekanan dari arah yang tidak kuduga. Keluarga mulai sering berkunjung. Pertanyaan-pertanyaan sederhana berubah menjadi pengingat yang berat. Mereka memuji suamiku sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, dan tanpa sadar memujiku karena dianggap pandai mengurus rumah. Aku tersenyum, mengangguk, dan menyimpan semua kegelisahan itu di balik sikap yang tampak patuh. Setiap kali aku mencoba menyelipkan cerita tentang lelahku, pembicaraan segera berbelok. Nasihat demi nasihat datang dengan niat baik, namun membuatku semakin ragu. Katanya, pernikahan memang butuh pengorbanan. Katanya, kebahagiaan perempuan ada di ketenangan rumahnya. Aku mendengarkan, dan untuk sesaat, aku hampir mempercayainya. Di sisi lain,
Suamiku terlihat semakin yakin dengan caranya. Dukungan dari sekitar membuatnya merasa tidak ada yang perlu diubah. Aku melihatnya berjalan dengan langkah mantap, sementara aku justru semakin berhati-hati, takut dianggap tidak bersyukur. Aku mulai mempertanyakan tujuanku sendiri. Apakah keinginanku untuk punya ruang hidup adalah sesuatu yang egois? Apakah aku seharusnya puas dengan peran yang sudah diberikan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, membuat kepalaku penuh dan hatiku berat. Namun di tengah keraguan itu, ada satu momen kecil yang menggangguku. Seorang teman lama menatapku lebih lama dari biasanya dan bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu membuat mataku panas. Aku menjawab iya. Tetapi tubuhku tahu, itu bukan jawaban yang jujur. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara-suara dari luar dan dalam diriku saling bertabrakan. Aku sadar, jika aku terus membiarkan orang lain menentukan makna bahagia untukku, tujuanku akan perlahan menghilang. Dan saat itulah aku mengerti. Rintangan terberat bukan hanya menjaga tujuan kecilku tetap hidup, melainkan berani mengakuinya. Bahkan ketika dunia di sekitarku tidak siap mendengarnya. Berani mengakui tujuanku, bahkan ketika dunia di sekitarku tidak siap mendengarnya. Akhirnya menempatkanku di persimpangan yang tidak bisa kuhindari lagi. Suatu malam, dengan suara yang bergetar namun tekad yang bulat, aku memberanikan diri berbicara pada suamiku. Aku tidak menuduh, tidak menyalahkan. Aku hanya mengatakan apa yang kurasakan dan apa yang kubutuhkan. Ruang untuk bernapas, kesempatan untuk berkembang, dan pengakuan bahwa aku bukan sekadar pelengkap di rumah ini. Ia mendengarkan tanpa banyak reaksi. Wajahnya datar, seolah kata-kataku hanyalah angin lalu. Lalu ia berkata bahwa semua yang kulakukan sudah cukup dan tidak perlu ada perubahan. Menurutnya, aku terlalu jauh melangkah dan lupa pada peranku. Kalimat itu menutup pintu yang selama ini kuharapkan terbuka. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku, bukan amarah, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa tujuan kecilku tidak akan pernah tumbuh di tempat yang menolak keberadaannya. Malam itu aku duduk lama, memandangi rumah yang selama ini kuanggap segalanya. Aku menyadari betapa banyak hal yang telah kuberikan, dan betapa sedikit ruang yang tersisa untukku sendiri. Aku tidak lagi bisa menunda pilihan ini. Aku tahu, apapun langkah selanjutnya akan membawa konsekuensi besar. Aku bisa kembali diam dan aman, atau aku bisa mempertahankan diriku dengan risiko kehilangan kenyamanan yang selama ini kupegang. Tidak ada jalan tengah lagi. Di keheningan malam, aku mengambil keputusan dalam hati, keputusan yang belum berani kuucapkan, tetapi sudah mengubah caraku memandang masa depan. Dan sejak saat itu, aku tahu badai terbesar belum datang, karena ketika seseorang memutuskan untuk berdiri bagi dirinya sendiri, dunia seringkali menjawabnya dengan ujian yang paling berat. Berani mengakui tujuanku, bahkan ketika dunia di sekitarku tidak siap mendengarnya, akhirnya menempatkanku di persimpangan yang tidak bisa kuhindari lagi. Suatu malam, dengan suara yang bergetar namun tekad yang bulat, aku memberanikan diri berbicara pada suamiku. Aku tidak menuduh, tidak menyalahkan. Aku hanya mengatakan apa yang kurasakan dan apa yang kubutuhkan. Ruang untuk bernapas, kesempatan untuk berkembang, dan pengakuan bahwa aku bukan sekadar pelengkap di rumah ini. Ia mendengarkan tanpa banyak reaksi. Wajahnya datar, seolah kata-kataku hanyalah angin lalu. Lalu ia berkata bahwa semua yang kulakukan sudah cukup dan tidak perlu ada perubahan. Menurutnya, aku terlalu jauh melangkah dan lupa pada peranku. Kalimat itu menutup pintu yang selama ini kuharapkan terbuka. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku, bukan amarah, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa tujuan kecilku tidak akan pernah tumbuh di tempat yang menolak keberadaannya. Malam itu, aku duduk lama, memandangi rumah yang selama ini kuanggap segalanya. Aku menyadari betapa banyak hal yang telah kuberikan, dan betapa sedikit ruang yang tersisa untukku sendiri. Aku tidak lagi bisa menunda pilihan ini. Aku tahu, apapun langkah selanjutnya,
akan membawa konsekuensi besar. Aku bisa kembali diam dan aman, atau aku bisa mempertahankan diriku dengan risiko kehilangan kenyamanan yang selama ini kupegang. Tidak ada jalan tengah lagi. Di keheningan malam, aku mengambil keputusan dalam hati, keputusan yang belum berani kuucapkan, tetapi sudah mengubah caraku memandang masa depan. Dan sejak saat itu, aku tahu badai terbesar belum datang. Karena ketika seseorang memutuskan untuk berdiri bagi dirinya sendiri, dunia seringkali menjawabnya dengan ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat itu datang tepat setelah aku berani berdiri bagi diriku sendiri. Sejak malam keputusan itu, suasana rumah berubah drastis. Bukan dengan pertengkaran besar, melainkan dengan jarak yang dingin. Suamiku menjadi semakin tertutup. Ia berbicara seperlunya, menghindari tatapanku, dan memperlakukanku seperti seseorang yang hanya ada untuk menjaga rumah tetap berjalan. Aku mencoba bertahan dengan caraku sendiri. Aku tetap menjalankan tugasku, tetap berusaha tenang, sambil diam-diam mencari jalan agar tujuanku tidak padam. Namun setiap langkah yang kuambil seolah berujung buntu. Kesempatan yang kupikir bisa kugapai ternyata tertutup satu persatu. Aku merasa sendirian, tidak ada tempat berbagi, tidak ada bahu untuk bersandar. Bahkan ketika aku terlihat diam, pikiranku bekerja tanpa henti, mencari cara agar aku tidak kembali kehilangan diriku sepenuhnya. Suamiku mulai menunjukkan ketidaksukaannya dengan cara yang lebih halus, namun menusuk. Ia sering mengingatkanku tentang kewajibanku, tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap. Kata-katanya terdengar tenang, tetapi maknanya membuatku kembali mengecil. Aku mencoba mencari dukungan dari luar, namun respon yang kudapat tidak seperti yang kuharapkan. Banyak yang menyarankan agar aku bersabar, agar aku tidak memperbesar masalah, agar aku mengingat betapa pentingnya menjaga rumah tangga. Nasihat itu membuatku merasa semakin terjebak. Hari-hari berlalu dengan perasaan gagal yang menumpuk. Aku gagal mengubah keadaan, gagal membuat suamiku mengerti, gagal menemukan jalan keluar yang aman. Harapanku yang semula kecil kini mulai rapuh. Malam itu aku duduk sendirian, menatap ruang yang dulu terasa hangat. Aku menyadari semua usahaku untuk memperbaiki keadaan tidak membawa perubahan apapun. Yang berubah hanyalah diriku. Aku semakin lelah, semakin ragu, dan semakin takut pada masa depan. Dan di tengah kelelahan itu, satu kenyataan pahit mulai muncul. Mungkin aku tidak bisa menyelamatkan semuanya. Mungkin ada hal yang memang harus dilepaskan. Meski itu berarti menghadapi pilihan yang selama ini paling kuhindari. Pilihan yang selama ini paling kuhindari itu kini berdiri tepat di hadapanku, menunggu untuk diakui. Aku mulai merasa tidak lagi memiliki tempat aman. Bahkan di sudut rumah yang dulu selalu kutuju saat lelah. Setiap hari berjalan dengan pola yang sama, tetapi rasanya berbeda. Aku melakukan banyak hal, namun tidak pernah benar-benar hadir. Pikiranku terus berputar, mencari celah yang mungkin masih bisa menyelamatkan keadaan. Aku mencoba sekali lagi berbicara. Kali ini, dengan harapan terakhir yang tersisa. Aku memilih kata-kata paling lembut, berharap tidak melukai siapapun. Aku mengatakan bahwa aku ingin pernikahan ini kembali menjadi ruang untuk bertumbuh bersama. Namun yang kudapat hanyalah keheningan yang panjang dan jawaban singkat yang menutup pembicaraan. Sejak saat itu, aku benar-benar merasa sendirian. Tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi. Tidak ada lagi kesempatan untuk saling memahami. Setiap hari aku berjalan di rumah ini seperti tamu yang harus tahu diri. Takut melangkah terlalu jauh. Tekanan itu mulai merembes ke dalam diriku. Aku sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Aku kehilangan minat pada hal-hal yang dulu memberiku semangat. Bahkan, hal kecil seperti bercermin membuatku bertanya, siapa aku sekarang? Aku menyadari bahwa semua usahaku untuk bertahan justru membuatku semakin jauh dari diriku sendiri. Aku berusaha menjaga segalanya tetap utuh, tetapi yang terkikis perlahan adalah keberadaanku sebagai manusia yang utuh. Di titik itu, aku melihat kenyataan dengan lebih jujur.
Jalan di depanku semakin sempit. Aku tidak lagi punya banyak pilihan yang aman dan nyaman. Apapun yang akan kuambil selanjutnya pasti menyakitkan entah untukku atau untuk semua yang terlibat. Dan malam itu, dalam sunyi yang panjang, aku mengerti bahwa klimaks dari hidupku bukan tentang mempertahankan segalanya, melainkan tentang berani memilih satu hal meski harus merelakan yang lain. Memilih satu hal sambil merelakan yang lain terdengar lebih mudah di pikiranku daripada di kenyataan yang kuhadapi. Hari-hariku terasa kosong. Aku menjalani rutinitas tanpa rasa, seolah tubuhku bergerak sendiri, sementara pikiranku tertinggal jauh. Aku tersenyum ketika perlu, mengangguk ketika diminta, dan menelan semua perasaan yang ingin keluar. Tidak ada lagi air mata yang jatuh, hanya rasa lelah yang menetap. Aku mencoba mencari makna dari semua yang terjadi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku salah berharap pernikahan ini menjadi tempat yang aman bagiku juga? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban yang menenangkan. Suamiku semakin jauh. Ia tidak lagi bertanya keadaanku, dan aku pun berhenti berharap ia akan melakukannya. Kami hidup berdampingan, tetapi tidak bersama. Rumah ini terasa seperti ruang tunggu yang tidak pernah tahu kapan namanya akan dipanggil. Suatu sore, aku melihat diriku sendiri di cermin dan nyaris tidak mengenali pantulan itu. Wajahku tampak tenang, tetapi mataku menyimpan kelelahan yang dalam. Saat itu aku sadar, aku telah sampai di titik di mana aku tidak bisa terus seperti ini tanpa kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku duduk lama sendirian, membiarkan semua rasa itu hadir tanpa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku mengakui dengan jujur bahwa aku tidak bahagia. Pengakuan itu menyakitkan, tetapi juga membuka mataku. Aku tidak bisa terus mengorbankan diriku demi mempertahankan sesuatu yang tidak lagi memberiku ruang hidup. Di titik terendah itulah, satu pilihan terakhir mulai terlihat jelas. Pilihan yang selama ini kutolak untuk kusebutkan. Pilihan yang menuntut keberanian terbesar yang pernah kumiliki. Dan meski aku belum siap mengucapkannya, hatiku tahu, waktu untuk menunda sudah hampir habis. Waktu untuk menunda itu akhirnya benar-benar habis pada malam ketika aku menyadari aku tidak lagi takut kehilangan segalanya selain diriku sendiri. Kami duduk berhadapan di ruang tengah, dalam keheningan yang terasa lebih bising daripada pertengkaran. Aku mengumpulkan sisa keberanian yang kupunya. Tanganku gemetar, tetapi suaraku kali ini tidak. Aku mengatakan bahwa aku tidak bisa lagi hidup seperti ini, bahwa aku butuh perubahan yang nyata, bukan janji samar atau penundaan tanpa akhir. Ia menatapku lama, seolah mencoba memahami kata-kataku. Lalu ia berkata bahwa semua ini terlalu berlebihan, bahwa hidup kami sudah baik-baik saja, bahwa akulah yang berubah dan membawa masalah ke dalam rumah ini. Kalimat-kalimat itu menutup pintu terakhir yang masih kubuka dengan harapan. Aku menunggu sesuatu yang berbeda, pengakuan, empati, atau setidaknya keinginan untuk mencoba. Namun yang kudapat hanyalah penegasan bahwa tidak ada ruang bagiku untuk menjadi lebih dari peran yang selama ini kujalani. Disitulah aku menyadari, pilihan terakhir itu bukan lagi tentang pergi atau bertahan. Pilihan itu tentang menghormati diriku sendiri atau terus mengabaikannya. Tidak ada lagi kompromi yang bisa menyelamatkan keduanya sekaligus. Malam itu aku masuk ke kamar dengan langkah pelan, mengemas beberapa barang seperlunya. Setiap lipatan terasa berat, bukan karena benda-benda itu, tetapi karena makna yang kutinggalkan bersamanya. Aku tidak menangis. Air mata seolah sudah habis lebih dulu. Aku berdiri sejenak di depan pintu, menarik napas panjang. Aku tahu keputusan ini akan mengubah hidupku sepenuhnya. Akan ada hari-hari sulit setelahnya. Akan ada pertanyaan dan penilaian. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa jujur pada diriku sendiri. Dan ketika aku melangkah keluar dari kamar itu, aku tahu aku sedang meninggalkan versi diriku yang terus mengalah dan menuju masa depan yang belum jelas. Tetapi setidaknya
milikku sendiri, menuju masa depan yang belum jelas, tetapi setidaknya milikku sendiri. Aku melangkah dengan perasaan campur aduk yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Hari-hari pertamaku jauh dari kata mudah. Aku tinggal sementara di tempat yang sederhana, dengan ruang yang sempit, namun terasa lebih lapang di dadaku. Setiap pagi aku bangun dengan kebiasaan lama, ingin memastikan semuanya rapi untuk orang lain, lalu tersadar bahwa kini aku hanya perlu bertanggung jawab pada diriku sendiri. Rasa bersalah sering datang tanpa diundang. Aku bertanya-tanya, apakah keputusanku terlalu egois? Apakah aku telah mengecewakan banyak orang? Namun di sela-sela keraguan itu, ada kelegaan kecil yang tidak bisa kupungkiri. Aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Aku mulai menyusun ulang hidupku dari hal paling dasar. Aku menuliskan apa yang kubutuhkan, bukan apa yang diharapkan orang lain dariku. Aku mencari kegiatan yang bisa kulakukan perlahan, tanpa terburu-buru. Setiap langkah terasa canggung, seperti belajar berjalan kembali. Ada malam-malam ketika aku hampir menyerah, ketika kenangan tentang rumah lama datang dan membuatku ingin kembali ke zona yang terasa akrab. Namun setiap kali itu terjadi, aku mengingat bagaimana rasanya kehilangan diriku sendiri. Ingatan itu menahanku untuk tidak berbalik arah. Aku juga belajar menerima bantuan, sesuatu yang dulu jarang kulakukan. Aku mendengarkan tanpa merasa harus selalu kuat. Aku berbagi tanpa rasa takut dianggap lemah. Dari situlah aku menyadari, bertahan sendirian tidak selalu berarti kuat. Langkah pertamaku memang kecil dan penuh ragu. Namun untuk pertama kalinya, langkah itu kuambil bukan karena tuntutan, melainkan karena pilihan. Dan meski jalannya belum terang, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi berjalan menjauh dari diriku sendiri. Tidak lagi berjalan menjauh dari diriku sendiri. Ternyata berarti aku harus berani berjalan, melewati rasa takut yang selama ini kuhindari. Hari-hariku mulai terisi dengan usaha-usaha kecil untuk mandiri. Aku mencoba kembali menggunakan kemampuan yang dulu pernah kupunya. Meski rasa ragu sering datang lebih dulu daripada keyakinan. Ada hari dalam seminggu ketika semuanya terasa berjalan lancar. Lalu ada hari lain ketika aku merasa gagal sebelum benar-benar memulai. Masa lalu tidak tinggal diam. Pesan-pesan singkat datang, mengingatkanku pada kehidupan yang kutinggalkan. Tidak semuanya bernada keras. Justru, banyak yang terdengar lembut dan penuh penyesalan. Itu yang paling sulit. Kata-kata itu mengguncang keyakinanku, membuatku bertanya, apakah aku terlalu cepat menyerah? Aku hampir saja mundur, hampir saja kembali memilih jalan yang lebih mudah dan sudah kukenal. Namun setiap kali pikiran itu muncul, aku mengingat diriku yang dulu lelah, diam, dan terus mengecil. Ingatan itu menjadi pengingat paling jujur tentang alasan aku melangkah pergi. Aku belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang melukai batinku. Meski suaraku masih sering bergetar, aku belajar percaya bahwa kebahagiaanku tidak harus selalu disertai persetujuan semua orang. Proses ini tidak membuatku langsung kuat, tetapi membuatku lebih jujur. Pelan-pelan, aku mulai melihat perubahan. Bukan perubahan besar yang mengagumkan, melainkan ketenangan kecil saat bangun pagi. Tidak ada rasa waspada berlebihan, tidak ada ketakutan melakukan kesalahan. Hanya aku, dengan hidup yang sedang kupelajari kembali. Ujian terbesar dari langkah ini bukanlah kesulitan yang tampak, melainkan godaan untuk kembali ke masa lalu yang terasa akrab. Dan ketika aku berhasil melewati hari itu tanpa berbalik arah, aku tahu satu hal penting. Aku mungkin masih rapuh, tetapi aku tidak lagi terjebak. Tidak lagi terjebak ternyata memberiku ruang untuk akhirnya melihat hidupku dengan lebih jernih. Hari itu aku menyadari sesuatu yang sederhana, namun besar. Aku mulai merasa cukup, bukan karena hidupku sudah sempurna, melainkan karena aku tidak lagi mengukur nilainya dari penilaian orang lain. Aku menjalani hari dengan ritme yang kupilih sendiri, mengatur langkah tanpa rasa takut berlebihan. Usahaku perlahan menunjukkan hasil. Tidak selalu mulus, tetapi cukup untuk membuatku percaya bahwa aku mampu berdiri
Aku belajar menghargai setiap pencapaian kecil hari tanpa rasa cemas. Malam dengan tidur yang tenang, dan pagi dengan harapan yang tidak lagi terasa berat. Hubunganku dengan masa lalu juga berubah. Tidak ada lagi dorongan untuk kembali. Aku bisa mengenangnya tanpa amarah, tanpa penyesalan yang melumpuhkan. Aku menerima bahwa ada bagian hidup yang selesai bukan karena gagal, tetapi karena tidak lagi sejalan. Suatu sore, aku duduk sendiri sambil memandangi langit yang perlahan berubah warna. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tersenyum tanpa alasan khusus. Senyum itu lahir dari rasa damai yang selama ini kucari di tempat yang salah. Aku mengerti sekarang, kebahagiaan tidak selalu datang dari bertahan. Kadang ia hadir justru ketika kita berani melepaskan dan memilih diri sendiri dengan penuh hormat. Aku tidak menjadi orang yang berbeda. Aku hanya kembali menjadi diriku yang utuh. Di titik inilah aku tahu, akhir yang baik bukan tentang kembali ke masa lalu atau membuktikan apapun pada siapapun. Akhir yang baik adalah ketika aku bisa melangkah ke depan tanpa membawa luka lama sebagai beban. Dan dengan hati yang lebih ringan, aku siap menutup satu bab. Hidupku bukan dengan kesedihan, melainkan dengan rasa syukur, karena akhirnya aku berani hidup untuk diriku sendiri. Hidup untuk diriku sendiri membuatku akhirnya berani menoleh ke belakang tanpa rasa sakit yang dulu selalu datang. Aku mulai melihat perjalanan hidupku dengan sudut pandang yang berbeda. Semua yang pernah kualami Sinta, pengorbanan, kehilangan tidak lagi terasa sia-sia. Setiap langkah membentukku menjadi seseorang yang lebih mengenal batas dan kebutuhannya sendiri. Aku tidak menyesali keputusanku menikah demi cinta. Saat itu, aku memang mencintai dengan sepenuh hati. Dan aku juga tidak menyesali keputusanku untuk pergi. Karena pergi bukan berarti gagal, melainkan memilih untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Perlahan, aku kembali membangun hubungan dengan diriku. Aku memberi waktu untuk mendengarkan perasaanku tanpa menghakimi. Jika aku lelah, aku beristirahat. Jika aku takut, aku tidak lagi memaksakan diri terlihat kuat. Aku belajar bahwa merawat diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan kebutuhan. Orang-orang di sekitarku mulai melihat perubahan itu. Aku lebih tenang, lebih hadir, dan lebih jujur. Tidak semua orang mengerti pilihanku, tetapi untuk pertama kalinya, itu tidak lagi menggangguku. Aku tidak membutuhkan pembenaran untuk hidup yang kupilih dengan sadar. Di dalam diriku, tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan apapun. Aku tidak ingin terlihat benar atau menang. Aku hanya ingin hidup dengan damai, tanpa harus mengecilkan diri agar diterima. Bab hidup yang kututup bukanlah tentang kegagalan rumah tangga, melainkan tentang perjalanan menemukan kembali diriku sendiri. Dan saat aku menutupnya, aku melakukannya tanpa air mata, hanya dengan rasa lega yang pelan tapi pasti. Rasa lega yang pelan tapi pasti itu akhirnya tumbuh menjadi keyakinan bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Aku berdiri di titik hidup yang dulu tak pernah kubayangkan. Tidak ada kemewahan, tidak ada janji manis, tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanya diriku utuh, jujur, dan tidak lagi takut kehilangan siapapun, karena kehilangan diriku sendiri sudah bukan pilihan. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak menuntut pengorbanan tanpa batas. Cinta tidak mengubah seseorang menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Dan pernikahan seharusnya menjadi tempat pulang, bukan ruang di mana harga diri perlahan menghilang. Kini aku tahu, menjadi pasangan tidak berarti menghapus identitas diri. Menjadi istri tidak berarti berhenti bermimpi. Dan memilih pergi dari hubungan yang menyakitkan bukan tanda lemah, melainkan keberanian paling sunyi yang pernah kupunya. Aku tidak membenci masa laluku. Tanpanya, aku tak akan mengenal kekuatanku hari ini. Aku pernah menikah demi cinta, dan meski akhirnya berubah menjadi luka, cinta itu mengajarkanku satu hal penting, bahwa aku pantas diperlakukan dengan hormat. Hari ini, aku hidup dengan caraku sendiri. Aku tertawa tanpa rasa bersalah. Aku membuat keputusan tanpa rasa takut. Aku tidak lagi meminta izin untuk bahagia.
Dan yang paling penting, aku tidak lagi merasa kecil di rumah yang kusebut hidupku. Jika ada pelajaran yang ingin kusampaikan dari kisahku, itu sederhana. Cinta tidak pernah seharusnya membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Aku bukan lagi seseorang yang bertahan demi terlihat kuat. Aku bukan lagi seseorang yang diam demi menjaga keutuhan semu. Aku adalah seseorang yang memilih dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, hidupku benar-benar terasa milikku.